malah berusaha untuk buat aku mau di apa-apain sama orang. Kamu giniin dia aja nanti, kamu giniin, kamu taruh obat, taruh apa gitu. Kita ngebahas toxic friendship atau toxic relationship ya. Kamu pernah punya pengalaman teman yang toxic kayak gimana? Pernah banget. Jadi dulu aku rasa semua orang kayak pernah mengalami namanya toxic relationship, maupun teman, keluarga, pacar atau apapun itu pasti pernah. Nah, kalau di posisi aku pernah ngerasain toxic friendship. Dimana temen aku ini malah ngejerumusin aku di hal-hal yang nggak benar. Jadi aku punya temen dulu, dibilang deket iya, deket banget karena dulu aku selalu berduaan pergi kemana-mana sama dia. Jadi kenapa aku bilang temen ini toxic? Karena temen ini waktu itu yang memperkenalkan aku pertama kali ke hal-hal yang tidak baik. Karena dulu aku benar-benar nggak ngerti sama hal-hal tersebut. Dan karena misalnya iman aku tuh kuat, jadi aku tahu hal yang benar dan nggak benar. Nggak masalah untuk tahu hal gitu, tapi nggak boleh dilakukan yang melebihi batas. Sebagai teman yang baik, pasti kalian menjaga teman kalian kan. Nah, tapi teman aku ini malah berusaha untuk buat aku mau di apa-apain sama orang. Jadi dia tuh nyaranin teman aku misalnya nih, kayak kamu giniin dia aja nanti, kamu giniin, kamu taruh obat, taruh apa gitu. Untungnya karena Tuhan itu baik, aku yakin juga Tuhan lindungi aku saat itu juga. Jadi orang itu nggak berani, orang itu bilang ya enggak lah, nggak boleh lah, jangan gitu. Dan orang itu akhirnya cerita ke aku kalau misalnya temen kamu yang kamu bilang deket itu malah bilang aku yang kayak gini. Dari situ aku sadar nih orang nggak benar, ngomongin aku juga dari belakang banyak banget. Aku di situ cut, bener-bener aku cut off. Aku udah lost contact, nggak ngomong, nggak apapun, udah langsung aku cut off dari hidup aku. Jadi kalian ada nggak pernah punya pengalaman yang sama, teman-teman yang toksik atau hubungan yang toksik gitu, yang membuat kalian malah berpikir wah ini benar-benar teman yang nusuk dari belakang seperti tadi pengalamannya Valeska? Aku udah ngalamin berapa kali kalau yang namanya toxic friendship, dan itu aku benar nggak tahu sampai sekarang kenapa aku nggak bisa milih orang yang sebenarnya baik menjadi teman atau enggak. Soalnya tuh aku tuh selalu disakitin dulu baru akhirnya bisa pergi. Itu kayaknya kalau yang paling recent lah ya, yang paling recent aja itu sebuah toxic yang orang itu nggak sadar. Biasanya tuh orang kalau dengar cerita kayak gitu tuh nggak sadar kalau itu sebenarnya perbuatan toxic. Itu tuh guilt tripping. Jadi tuh aku dulu punya temen yang beneran sebenarnya nggak ada masalahnya curhat sama temen, tapi harus tahu ada batasan di mana kita harus stop. Soalnya temen kita juga nggak certified psychologist yang bisa dengerin semua yang kita bilang dengan mental yang kuat. Jadi aku dengerin cerita-ceritanya dia juga ikut down. Jadi itu sebenarnya walaupun aku dengerin dia down, kayak aku maunya menjadi teman yang baik dan bisa mendengarkan cerita-ceritanya dia gimana, hidupnya dia gimana, masalahnya dia gimana. Tapi aku jadi malahnya rasanya down semua juga. Jadi saya kayak beneran kayak dia punya masalah tapi one sided gitu. Jadi kayak aku jadi terapisnya tapi aku juga nggak bisa curhat ke dia karena kalau aku curhat takutnya dia malah jadi lebih down lagi gitu kan. Pernah punya pengalaman dengan toxic friendship atau toxic relationship ya? Friendship sih. Kalau dulu aku singkat aja, ya emang waktu dulu tuh masuk ke lingkungan yang emang sama tadi. Lingkungan tuh berpengaruh banget dan di lingkungan yang ternyata emang manipulatif gitu. Jadi semua tuh tertuju ke sini gitu, apa ya, dimainin lah. Jadi kita takut salah ngomong tuh hati-hati. Jadi bener-bener itu bener-bener di brainwashed banget. Jadi seakan-akan tuh ngelakuin apa aja salah. Gimana kamu dari pengalaman kamu untuk kayak memutus atau meng-cut off orang-orang yang mungkin merusak kita? Oke. Kalau dari aku, orang siapapun itu bisa banget ngecewain kita, tapi kita nggak mungkin ngecewain diri kita sendiri. Jadi kalian pahamilah red flag orang yang di sekitar kalian. Misalnya kalian kalau misalnya udah ngerasa nggak enak nih sama seseorang, kayak aduh kok aku merasa dia tuh kayak gini ya. Kalian coba pikir, kalian bisa nggak terima orang itu ke depannya? Bisa nggak kalian nih sama orang ini selama berpuluh-puluh tahun? Yang dikategorikan red flag itu dalam hubungan yang kalian pernah jalani itu apa sih? Oke, jadi kalau untuk aku, jujur sampai sekarang aku punya toxic friends, kayaknya lebih dari satu. Salah satu sifat toxic friend yang aku hafal banget itu, dia jadiin kamu teman
cuma di saat itu doang. Misalkan let's say saya lagi berdua sama dia bakal jadi orang terbaik yang pernah kalian lihat. Misalkan kayak dia muji-muji lah, gila lu keren banget tadi ininya, atau gila lu pinter banget hari ini, atau apalah pokoknya sesuatu yang bisa nge-comfort kita. Cuman misalkan let's say kita lagi rame-rame gitu. Masa yang rame-rame banget lah 6 orang, 7 orang gitu. Bisa aja tiba-tiba kita jadiin target kata-kataan. Iya bukan di sini doang, benar-benar dikatain. Misalkan kayak ya gitu doang bangga, atau enggak misalkan kita dapat ya, yang skor bagus, hoki doang itu nggak bisa lu sebenarnya kayak gitu. Gimana kita biar bisa menjadi teman yang baik bukan teman yang toksik? Saya selalu diajarin kalau misalkan semua orang itu bisa menjadi kenalan kita, tapi nggak semua orang bisa jadi teman kita gitu ya. Untuk menjadi teman yang baik sama kayak kita mau gimana caranya bisa memperlakukan orang lain itu sama kayak diri kita sendiri, tapi untuk menjadi teman yang baik ya gimana caranya supaya kita bisa menerima mereka. Ya udah ini mereka, ini aku, dan aku mau mendukung dia gimana pun caranya begitu. Jadi teman yang baik ya simple sih, terima dia apa adanya. Jadi yang kayak Ben bilang itu semua orang itu bisa jadi kenalan tapi nggak semua bisa jadi teman. Jadi kalau emang orang itu tuh bring the worst out of you ya berarti emang nggak cocok. Karena kadang-kadang itu kita juga bisa menjadi toxic karena emang nggak cocok aja sifat-sifatnya. Baru kan kita udah bilang kita harus saling menerima ya. Jadi jangan kita berubah karena mereka, tapi lebih ke kita harus ikhlasin aja kalau memang kita nggak cocok aja udah. Pribadi ini kan tadi kita bilang bahwa kita harus jadi teman yang baik. Teman yang baik adalah mencerminkan karakternya Tuhan kan, Yesus lah. Yesus secara pribadi bagi kalian tuh apa sih? Dari cewek mungkin diwakilin siapa? Di mata aku sih melihat Tuhan sebagai Bapa ya, kan sebagai Papa, sebagai sahabat. Karena dia juga pemaaf dan hanya dia yang tahu kita. Tuhan sebagai harapan, sebagai tujuan hidup lah. Kalau menurut aku pribadi, Tuhan itu kayak papa aku, temen cerita aku, dan ya overall yang benar-benar take care aku dari kecil lah bisa dibilang ya. Karena seperti manusia pada umumnya, aku pasti punya ups and downs dong. Dan aku juga yakin Tuhan tuh gak mungkin nguji aku lebih dari kemampuan aku. Karena emang itu juga yang dikatakan di Alkitab kan, bahwa Tuhan itu gak mungkin mencobai umatnya lebih dari kemampuan umatnya. Setiap minggunya, setiap tayangan Super Youth berlangsung, ada ratusan hingga ribuan remaja dari berbagai daerah yang menghubungi layanan doa dan konseling CBN untuk curhat seputar hubungan percintaan, hubungan pertemanan yang toksik, tentang permasalahan di sekolah, dibully, disakiti oleh teman, masalah di keluarga yang merusak gambar diri kamu dan lainnya. Banyak juga dari mereka yang merasa dikuatkan setelah dilayani tim kami. Jika saat ini kamu juga sedang punya struggle atau suatu permasalahan yang buat kamu putus asa dan gak ada orang yang mau mendengarkan kamu bisa menghubungi kontak layanan doa dan konseling CBN di nomor yang tertera di bawah ini. Karena kalian bukan hanya bisa curhat, tapi kalian bisa juga dikuatkan melalui doa. Karena kita percaya bahwa doa sangat besar kuasanya. Jadi jangan ragu untuk menghubungi kapanpun kamu mau ya. Karena kami siap melayani 24 jam setiap harinya.